Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TBM Kinanti, Bapak Ibu guru hebat dari seluruh Indonesia, ketemu lagi dengan saya Ibu Eni Sudarwati dari TBM Kinanti, Borno, Bojonegoro, Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan membaca salah satu kisah inspiratif dari buku Goresan Pena Wanita Indonesia, karya 10 wanita inspiratif Indonesia, dengan judul Terwujudnya Impian Menjadi Dokter Berkat Tekad yang Kuat, Kerja Keras, Keyakinan, Dukungan, dan Doa, karya Ibu Dr. Rahmawati. Demikianlah kisahnya. Cita-cita saya sejak kecil dan perubahan besar dalam kehidupan. Saya ingin menjadi dokter. Kalimat itulah yang selalu terucap ketika ditanya mengenai cita-cita. Berawal saat memasuki kelas 4 SD, di awal mulanya kelas, Bapak Guru meminta murid-muridnya menuliskan cita-cita. Secara spontan yang ada dalam benak ini adalah saya akan menjadi seorang yang berjas putih, membawa stetoskop, memeriksa dan menolong orang-orang sambil tersenyum. Ya, saya ingin menjadi dokter. Kelas hari itu ramai. Masing-masing anak maju ke depan untuk membacakan cita-citanya masing-masing. Ada yang ingin menjadi presiden, tentara, pilot, astronot, guru, koki, dan sebagainya. Semua murid terlihat sangat antusias dan semangat. Berbeda dengan Bapak Guru yang tetap melihatkan wajah tegasnya namun serius memperhatikan murid-muridnya yang maju ke depan kelas silih berganti. Bapak wali kelas 4 SD kami sangat disiplin. Beliau berbadan tinggi tegap, jarang tersenyum, selalu membawa penggaris besar dari bahan kayu. Hampir setiap hari beliau memberikan PR dan juga kuis. Jika tidak mengerjakan PR ataupun tidak bisa menjawab kuis, beliau tidak akan tanggung-tanggung memberikan hukuman. Maju ke depan, angkat kaki sebelah hingga bisa menjawab kuis. Karena tidak juga bisa hingga kelas selesai, anak laki-laki dicewer, sedangkan anak perempuan dipelintir dan ditarik rambut di depan telinga. Ada juga yang tangannya dipukul pakai penggaris kayu hingga merah. Hampir semua anak takut kepada beliau. Namun dari kelas inilah perubahan besar terjadi pada diri saya. Sebelumnya saya adalah anak yang sangat malas dan manja. Saya suka duduk di kursi paling belakang. Bagi saya, sekolah adalah tempat bermain. Jarang sekali belajar, apalagi mengerjakan PR. Saya sering menempati ranking kedua dari belakang, yaitu ranking 36 dari 37 siswa. Ayah saya sering malu saat penerimaan rapot. Banyak sekali pesan secara langsung maupun tertulis di rapot. Mohon dibimbing membaca di rumah dan sebagainya. Akan tetapi saya berubah total saat bertemu Bapak wali kelas 4 SD. Yang tadinya ranking akhir langsung naik menjadi ranking 4. Semester berikutnya ranking 2 dan seterusnya ranking 1. Awalnya saya belajar karena takut. Lama-kelamaan saya sangat menyukai belajar. Tiada hari tanpa belajar. Saya sangat berterima kasih dan bersyukur bisa bertemu Bapak wali kelas 4 SD. Sekarang saat menyadari tatapan tajam dan hukuman yang Bapak wali kelas berikan bukan karena ketidaksenangan, namun tetapi cinta, kasih sayang, dan harapan. Saya selalu mendoakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pahala kepada guru saya atas semua ilmu, cinta, dan ketulusan serta pengorbanan.
Sungguh mereka semua adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Latar belakang keluarga dan perjuangan ayah. Saya adalah anak bungsu dari 5 orang bersaudara, semuanya perempuan. Sehingga kadang dijuluki dalam bahasa Jawa Pandawi Limo. Kami berlima lahir di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Kendal. Keluarga ayah rata-rata guru dan polisi. Ayah bercerita sewaktu muda beliau juga seorang guru. Sambil diperbantukan mengajar karena keterbatasan tenaga guru waktu itu. Namun ayah merasa menjadi guru bukanlah passion beliau. Ayah merasa tidak nyaman, tidak senang, dan kurang maksimal saat mengajar. Ayah sangat menyukai dunia politik, berpakaian rapi, sepatu semir, rambut diminyai dan disisir rapi. Namun hal itu sangat ditentang oleh Pak D, yaitu masnya ayah. Menurut Pak D, menjadi guru adalah hal yang terbaik dan pekerjaan yang pasti. Walaupun pada saat itu gaji guru tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Ayah tetap pada pendiriannya. Begitu pula Pak D yang tidak berhenti memaksakan keinginannya. Konflik antara ayah dan Pak D makin memanas, apalagi setelah ayah kalah dalam pemilu. Untuk menghindari konflik, ayah memutuskan untuk pergi merantau mengikuti jejak temannya ke daerah Sumatera. Ayah seorang yang cerdas dan memiliki pendirian yang kuat. Beliau juga orang yang aktif dan hobi berolahraga. Hal itu membuat beliau mudah untuk bergaul dan mencari pekerjaan. Sambil bekerja, beliau tetap pada minatnya, meniti karir politiknya dari nol. Tahun berganti tahun, ayah mencapai posisi yang sama. Seperti di Jawa, saat pemilu, beliau juga kalah. Hal itu sempat membuat ayah sangat sedih. Ayah berupaya untuk jujur dalam politik. Mungkin benar mengapa Pak D menentang, karena mengetahui sifat ayah saya yang tidak cocok di dunia politik. Setelah beberapa bulan yang lalu ayah kembali bangkit, beliau memulai membuka usaha toko grosir sembako dan juga membuka perkebunan sambil membangun sekolah swasta. Beliau yang langsung menjadi kepala sekolahnya sambil sesekali ikut mengajar. Namun semuanya tidak berjalan mulus. Toko grosir sembako kami mengalami kerugian karena banyaknya yang berhutang. Begitu juga sekolah yang ayah dirikan juga harus tutup. Ayah sangat terpukul, namun tetap berusaha bangkit dalam jatuh bangun kehidupan kami. Karena memang ayah adalah seorang pejuang. Peran keluarga, guru, dan tekad yang kuat dalam mengejar cita-cita. Pada awalnya orang tua dan keluarga tidak begitu menanggapi mengenai cita-cita saya. Mereka menganggap saya masih sangat kecil dan mereka pikir sebentar lagi juga cita-cita itu akan berubah. Dalam keluarga besar juga belum ada yang menjadi seorang dokter ataupun tenaga kesehatan lain, sehingga belum ada gambaran bagaimana sekolah kedokteran. Menginjak SMA belum menemukan cita-cita lain yang saya inginkan selain menjadi dokter. Di kelas 1 SMA ditempatkan di kelas unggulan berdasarkan hasil tes. Selama di kelas 1 mempelajari semua pelajaran dengan sungguh-sungguh, tidak hanya pelajaran yang saya senangi yaitu IPA. Sambil menggali potensi lain seperti sosial, politik, bahasa, atau yang lain. Juga aktif di organisasi dan kegiatan siswa. Menjelang kenaikan kelas di kelas 2, semua murid telah diberikan rata-rata nilai IPA dan IPS-nya. Dan akan dikelompokkan sesuai hasil nilai rata-rata dan minatnya. Saya tidak menyangka nilai rata-rata IPS saya lebih tinggi dibanding nilai rata-rata IPA. Wali kelas memberikan kebebasan kepada saya untuk memilih jurusan karena keduanya tergolong sangat baik. Hal itu makin membuat bingung. Saya memutuskan untuk berkonsultasi kepada beberapa guru dan juga guru BP. Kebanyakan dari mereka mendukung untuk mengambil jurusan IPA karena mengetahui cita-cita saya. Pada
suatu hari saya dipanggil ke ruang kantor guru, mengira seperti sebelumnya, terkadang diminta untuk membantu mengoreksi PR atau latihan soal. Namun hari itu berbeda. Saya tidak melihat ada tumpukan kertas-kertas. Ibu guru biologi mempersilahkan duduk dan menyuruh mencicipi kue buatannya sambil mengobrol. Kemudian beliau mengeluarkan brosur dan meminta saya membacanya. Terkejut, bercampur senang. Sekolah kami mendapat undangan jalur penelusuran bibit unggul daerah atau PBUD dari Universitas Riau, yang artinya siswa-siswi di sekolah kami berkesempatan mengikuti jalur seleksi masuk universitas berdasarkan hasil nilai rapor dari kelas 1 hingga kelas 3, dan tentu saja dengan biaya yang lebih murah dibandingkan jalur SNMPTN, apalagi jalur mandiri. Nilai-nilai tersebut akan dirangking dan diambil teratas. Ada beberapa jurusan dan jurusan kedokteran termasuk di dalamnya. Saat membaca dengan teliti syarat dan juga biayanya, saya sangat bersyukur. Biaya yang tertera tidak sampai ratusan juta seperti yang orang-orang sering katakan. Saya menjadi semakin bersemangat dalam mengejar cita-cita, mendisiplinkan diri dan lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT. Membuat jadwal, memulai tidur setelah selesai Isya, kemudian bangun malam sekitar pukul 3 dini hari, sholat tahajud dan witir, dilanjut belajar hingga subuh, dilanjutkan sekolah dan kegiatan siswa, membatasi jam bermain dan bertekad untuk menjaga grafik nilai semakin naik dan tetap mempertahankan sebagai juara umum di sekolah. Di akhir kelas 3 SMA, pembukaan seleksi mahasiswa jalur PBUD dibuka. Saya sudah tidak sabar untuk ikut mendaftar. Namun di saat itu ekonomi keluarga kami sedang jatuh. Saya menjadi ragu untuk mengungkapkan keinginan kepada kedua orang tua. Saya sangat takut akan membebani keluarga dan merasa menjadi egois karena hanya menuruti keinginan. Setelah selesai makan malam, mencoba untuk memberanikan diri, menunjukkan brosur dari Universitas Riau. Sesaat ayah dan ibu terdiam dan saling berpandangan. Mungkin mereka merasa tidak mampu untuk menyekolahkan di kedokteran. Kemudian ayah berkata, "Setiap anak memiliki rezekinya masing-masing. Bismillah, kamu daftar saja, semua keluarga akan mendukung." Perihal niat untuk mendaftar di kedokteran telah banyak diketahui oleh keluarga besar bahkan tetangga. Pada awalnya, saya tidak mengetahui banyak sekali yang mengata-ngatai ayah. Ada yang mengatakan berkaca diri dulu. Apa yakin menyekolahkan anak di kedokteran? Ada lagi yang mengatakan tidak mungkin, biayanya hanya puluhan juta. Saudara saya baru memasukkan anak di kedokteran, biayanya ratusan juta. Pikirkan lagi daripada nanti putus di tengah jalan. Namun ayah hanya membalas dengan senyuman dan berkata, "Insya Allah ada rezekinya." Hari di mana pengumuman hasil seleksi pun tiba. Perasaan ini tidak karuan. Saya dan beberapa teman yang mendaftar diberi amplop dan siap untuk membukanya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, saya lulus dan diterima menjadi mahasiswi kedokteran lewat jalur PBUD. Waktu itu kedokteran Universitas Riau minimal menerima 120 orang mahasiswi atau mahasiswa setiap tahun. 40 dari jalur SBMPTN atau seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri, 40 orang jalur mandiri di antara dari perankingan nilai raport urutan 41 hingga 80, dan 40 orang melalui jalur PBUD, dan saya merasa sangat beruntung. Segera saya memberitahukan kepada orang tua dan kami pun mulai persiapan persyaratan dan keperluan yang akan dibawa. Mulai membuat KTP dan buku tabungan atas nama sendiri untuk pertama kali. Berangkat ke Pekanbaru hanya ditemani oleh kakak dengan pertimbangan untuk menghemat biaya penginapan dan juga transportasi. Beruntung bapak wakil kepala sekolah juga hendak pergi ke Pekanbaru dan ada juga teman yang berangkat ditemani keluarganya. Masa matrikulasi.
Mahasiswa atau mahasiswi jalur PBUD dan jalur mandiri lebih dahulu memulai perkuliahan karena harus mengikuti kelas matrikulasi selama 2 bulan. Perkuliahan tidak diadakan di gedung kedokteran yang berada di pusat kota, akan tetapi diadakan di kampus utama yang berada di Panang. Di kelas matrikulasi bertujuan untuk menyetarakan kompetensi mahasiswa berasal dari sekolah yang berbeda, terkhusus yang dari daerah, dan agar mahasiswa lebih memahami pengetahuan dasar pada jurusan yang dipilih. Seperti pada jurusan kedokteran, terfokus pada pelajaran IPA, diantaranya biologi, fisika, dan kimia. Hari pertama sebagai mahasiswi adalah hal yang paling ditunggu, tidak lagi memakai seragam. Saya bersama teman yang berasal dari sekolah yang sama sengaja mencari tempat kos yang dekat dengan gedung kelas matrikulasi sehingga kami bisa berjalan kaki. Pagi-pagi sudah bersiap berangkat. Sampai di sana gedung sudah ramai. Saya langsung menuju papan pengumuman untuk mencari ranking kelas. Ruang kelas berisi 40 orang yang lulus jalur PBUD. Kami saling berkenalan dan saya mendapat 2 teman dekat yang setiap harinya pergi pulang bersama dan mengerjakan tugas bersama-sama. Masing-masing mahasiswa terlihat sangat aktif dan kompetitif. Mereka adalah para juara dari masing-masing sekolah. Tidak terasa 2 bulan berlalu, kelas matrikulasi telah selesai dan kami akan memahami kehidupan mahasiswa kedokteran yang sesungguhnya. Lapar, makan apa ya? Sari roti sobek, bikin begini selalu yummy. Sari roti selalu happy, yummy. Sari roti kasur, bikin begitu selalu yummy, happy. Sari roti kemas dimakan langsung enak. Sari roti sandwich kreasikan sesuka, selalu yummy, happy. Sari roti selalu yummy. Saya dan 4 orang teman dari berbagai daerah janjian untuk mencari rumah kos di sekitar kampus, yaitu kampus kedokteran di Jalan Diponegoro. Kami berangkat dari Panam menggunakan bis kota dan dilanjutkan menaiki angkot. Perjalanan yang kami tempuh sekitar 1 jam. Kami mulai mencari berkeliling sampai kami menemukan semua rumah yang disewakan. Rumah tersebut bernuansa modern klasik 2 lantai. Hal itu pun membuat kami tertarik dan menghubungi ibu kos. Kami sudah memperkirakan harga kamar kos akan lebih mahal dibanding di sekitar kampus utama di Panam karena memang lokasinya di pusat kota dan tidak banyak pilihan rumah kos. Rumah kos tersebut terdiri dari 8 kamar, 2 lantai bawah dan 6 di lantai atas. 4 kamar sudah terisi, sisa 4 kamar lagi, sedangkan kami ber-5. Sehingga saya harus berbagi kamar. Ayah teman saya sekamar dengan saya sangat baik. Beliau memperlakukan saya seperti anaknya. Hal ini membuat saya merindukan ayah dan ibu saya yang tidak bisa datang ke Pekanbaru. Masa orientasi studi dan pengenalan kampus atau ospek, serta malam inaugurasi dan keakraban. Hari pertama ospek, kami diminta datang jam 5 pagi saat masih gelap. Kami dibariskan dengan mata tertutup, kacu pramuka, kemudian diminta berjalan dengan kedua tangan berpegangan pada bahu teman di depannya dan mengikuti aba-aba. Sampai di sebuah ruang masing-masing dari kami dipisahkan dan dalam hitungan ketiga kami diminta untuk membuka mata. Sebagian mahasiswa atau mahasiswi pingsan dan sebagian berteriak terkejut. Kami berada di ruang maya dan di depan masing-masing kami terdapat tulang belulang dan berbagai macam organ manusia. Kami diajarkan untuk hormat, berterima kasih, dan memperlakukan dengan sebaik-baiknya. Kemudian dimulailah pembagian kelompok dan pemberian gelar untuk setiap mahasiswa atau mahasiswi dengan menggunakan bahasa kedokteran yang sangat sulit. Jangankan untuk menghafalkannya, membacanya saja masih salah, namun itulah tantangan kami. Kami wajib hafal nama semua kakak yang ospek.
120 orang teman seangkatan termasuk nama gelarnya. Kemudian kami diberikan tugas untuk membuat atribut ospek, mulai pena dan buku yang harus berwarna merah, putih, boleh menggunakan sampul kertas ataupun pena dicat dengan cat minyak, dan atribut-atribut lain. Hari pertama ospek hingga maghrib sampai di rumah kos. Setelah istirahat, makan malam, dan sholat isya, kami mulai membuat tugas-tugas dan juga menghafalkan semua nama-nama, dan baru selesai hingga pukul 2 malam. Alhasil kami pun terlambat 30 menit. Kami sampai di kampus pukul 5.30 WIB. Di kampus sudah ada kakak senior yang menunggu mahasiswa yang terlambat. Kami diarahkan menuju ruang bawah tanah. Di sana terdapat peti-peti mayat. Kami dipinta membungkuk dengan kepala mendekati peti mayat. Dan saat peti mayat dibuka, aroma formalin menyebar. Serasa terhirup masuk ke dalam tenggorokan dan air mata berjatuhan menarik perih. Kakak senior ingin mengajarkan kami arti disiplin. Profesi kami berhubungan dengan nyawa manusia. Masa ospek adalah masa yang melelahkan dan terasa berat. Namun banyak pelajaran yang bisa diambil. Di sini kami banyak diajarkan etika terhadap orang yang lebih tua, kepada dosen dan senior, juga terhadap teman seangkatan. Malam inaugurasi adalah malam yang ditunggu-tunggu oleh semua mahasiswa, semua staf dan dosen. Di malam-malam ini, masing-masing angkatan menampilkan persembahan. Setiap tahun yang bertugas menyambut mahasiswa baru adalah senior satu angkatan di atasnya. Di bagian tengah kampus kedokteran terdapat area terbuka. Saat hari sebelum acara telah berdiri panggung megah, dan sekitar area sudah dihiasi lampu-lampu serta bunga-bunga yang menambah meriah. Setiap angkatan telah mempersiapkan penampilannya masing-masing. Ada yang menampilkan band, tari, puisi, dan juga drama. Semuanya bergembira dan terlihat menyatu seperti sebuah keluarga besar. Sistem pembelajaran di kedokteran Universitas Riau. Angkatan kami adalah angkatan kedua yang menerapkan sistem KBK atau kurikulum berbasis kompetensi. Berbeda dengan sistem konvensional yang kebanyakan materi diberikan oleh dosen. Pada sistem KBK, peserta didik menjadi pusat. Peserta didik dituntut lebih aktif dan mandiri, mengembangkan kreativitas, kontekstual, dan mengaplikasikan pendekatan atau speeches. Sistem belajar yang digunakan adalah sitting block. Dalam satu semester terdiri dari 3 blok. Artinya dalam 2 bulan mahasiswa menyelesaikan seluruh rangkaian blok, baik di perkuliahan, praktikum maupun ujiannya. Kegiatan pembelajaran pada sistem KBK, kegiatan terdiri dari kuliah, pakar, belajar mandiri, tutorial, sidang pleno, skill lab, dan praktikum. Sedangkan evaluasi pembelajaran terdiri dari ujian blok, ujian praktikum, dan oskil. Kehidupan sebagai mahasiswa kedokteran. Cita-cita dari kecil akhirnya hampir tercapai. Ada rasa haru saat pertama kali menginjakkan kaki di fakultas kedokteran. Setelah proses semuanya selesai, maka ada penyambutan mahasiswa baru. Kami memasuki semester 1 dan seterusnya bergabung di organisasi memberikan banyak manfaat. Saya sangat menyenangi organisasi sejak kecil. Hari pertama kami belum memulai kegiatan bakti sosial. Kami mengawali dengan saling mengenal antara peserta, serta mengenal masyarakat sekitar serta lingkungan, dan juga mengabdi kelompok-kelompok kecil untuk ditempatkan di posko-posko di desa berbeda. Agar lebih berbaur bersama masyarakat, saya ditunjuk untuk seksi perhubungan mengantar jemput delegasi dari masing-masing desa menuju kecamatan tempat diadakannya baksos. Sehingga saya bisa banyak berkenalan dan berbagi cerita dengan peserta dari universitas lain. Pada saat khitanan massal, para operator
tindakan adalah dokter, yaitu dosen-dosen kami yang datang dari Pekanbaru dan juga dokter-dokter puskesmas sekitar, sedangkan kami menjadi asisten membantu operator. Baksos ini ditempatkan dengan akhir semester 2, artinya saya baru selesai blok dan telah memiliki kemampuan menjahit walaupun hanya di alat peraga. Saya memberanikan diri meminta izin untuk menjahit sayatan hitam dan operator membolehkan dan mengajarkan dengan sangat hati-hati. Ada perasaan yang luar biasa ketika pertama kali menjahit di kulit manusia asli. Pengalaman ini membuat kesan tersendiri bagi saya. Dan seterusnya, kemudian saya mendapatkan beasiswa, walaupun biaya perkuliahan cukup murah dan tidak ada kewajiban membeli buku kedokteran yang memang sangat mahal, serta tidak ada tambahan biaya untuk praktikum dan sebagainya. Jadi hanya membayar biaya sekitar 1.626.000 saja satu semester. Namun tetap saja biaya sehari-hari seperti kos dan makan cukup tinggi karena lokasi kampus yang berada di pusat kota. Seterusnya ada sidang proposal dan skripsi, kemudian masa menjalani profesi kedokteran di rumah sakit, ilmu kesehatan masyarakat dan ilmu kedokteran komunitas selama 4 minggu, kemudian ada ilmu kedokteran forensik selama 4 minggu, kemudian mempelajari ilmu penyakit kulit dan kelamin, ilmu penyakit dalam selama 8 minggu, ilmu bedah selama 8 minggu, ilmu kesehatan anak selama 8 minggu, ilmu kandungan dan kebidanan selama 8 minggu, ilmu kesehatan jiwa selama 4 minggu, ilmu penyakit saraf selama 4 minggu, ilmu penyakit mata 4 minggu, radiologi 4 minggu, ilmu penyakit THT 4 minggu, anestesia beberapa 1 minggu, jika ilmu gawat daruratan 4 minggu, kemudian pengalaman belajar lapangan atau KOM dan praktik umum selama 8 minggu. Akhirnya kami yudisium dan yudisium dan wisuda. Namun hal itu tidaklah mudah, begitu sulitnya mendapatkan nilai mulai dari perkuliahan, profesi, bahkan UKDI. Mengulang semua tahapan untuk menjadi dokter tersebut merupakan hal yang biasa, sehingga banyak juga yang menyelesaikan dokter lebih dari waktu normal tersebut. Saya termasuk 11 orang pertama dari 120 orang di angkatan saya yang wisuda dokter. Saya sangat bersyukur dan merasa sangat beruntung atas segala kemudahan yang saya rasakan. Semua itu tidak lepas dari rahmat Allah dan doa orang tua dan juga usaha yang maksimal yang bisa saya berikan. Saya tahu hal ini membuat orang tua dan keluarga saya menangis bangga saat menghadiri acara wisuda dan sumpah dokter. Impian yang menjadi nyata. Semua cemoohan dan keraguan dari keluarga besar dan juga tetangga terbantahkan. Demikian tulisan ini saya buat untuk memotivasi terutama diri sendiri, bahwa jangan jadikan keterbatasan sebagai hambatan, namun jadikanlah sebagai tantangan. Teruslah bergerak maju hingga engkau akan menyadari begitu besar potensi yang Allah anugerahkan dalam dirimu, dan menjadi wanita bukan berarti tidak bisa menjadi pemimpin yang memiliki ide-ide cemerlang. Ya, demikian tadi kisah inspiratif dengan judul Terwujudnya Impian Menjadi Dokter berkat tekad yang kuat, kerja keras, keyakinan, dukungan, dan doa. Karya Dr. Rahmawati, salah satu kisah inspiratif dari buku Goresan Pena Wanita Indonesia bersama 10 wanita inspiratif nasional. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekhilafan. TBM Kinanti maju bersama literasi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.